Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua murid-muridku. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini kita belajar mengenai bab pertama, yaitu jarak dalam ruang bidang datar. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ketiga bidang ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaan rumusnya nanti akan kalian sering jumpai, yaitu teorema Pythagoras. Nah, Ibu ingatkan lagi, di sini apa Pythagoras? Jika ada segitiga siku-siku, di sini ada siku-sikunya, di depan siku-siku ini adalah sisi miring. Nah, ini yang C ini adalah sisi miring. Nah, untuk mencari sisi A, rumusnya adalah akar dari sisi miringnya dikuadratkan dikurang sama B kuadrat. Kalau cari B, berarti sisi miring dikuadratkan dikurang sama A kuadrat, lalu diakarkan. Kalau cari C, ini khusus untuk sisi miring, nanti dijumlah dengan kedua sisinya setelah dikuadratkan. Gitu ya. Nah, kompetensi dasarnya kalian bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang dan menentukan jarak dalam ruang. Ya, selanjutnya, nah ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai ya penerapan dari konsep jarak dalam ruang ini. Salah satunya adalah pembuatan jembatan, di mana ini diperlukan untuk memperhitungkan panjang kabel penahan yang pada dasarnya merupakan jarak antar titik dalam ruang berdimensi 3. Nah, ini juga sama ya, pembuatan rumah. Untuk kalian bisa menghemat biaya pembuatan rumah, salah satunya kita perhatikan dari pembelian panjang-panjang kabel yang diperlukan ya. Nah, hari ini kita belajar kegiatan pembelajaran 1, jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Kita belajar dari titik ke titik dulu. Tujuannya, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak antara titik dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Nah, kita perhatikan dulu konsep jarak titik ke titik. Di sini ada 4 kotak. Ibu misalkan dengan titik-titik ya. Ini kotak pertama yaitu A, B, C, D. Nah, dengan jarak A ke B ini 21 km, B ke C 18 km, A ke C 30 km, A ke D 20 km, dan D ke C 25 km. Ada juga dari B ke D yaitu 22 km. Nah, dari pertanyaannya yaitu Faisal berencana menuju kota C. Dia berangkat dari kota A. Ya, tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Maksudnya kan rute dari suatu kota itu tidak hanya lewat satu jalan ya, bisa berbagai jalan. Contohnya ini dari A ke C bisa langsung nih, A ke C. Atau kalian bisa juga dari A mau mampir dulu ke kota B, baru ke kota C, gitu ya. Atau dari A ke D, baru ke C bisa. Atau kalian mau muter-muter dari kota A, terus ke dari A ke B dulu, atau terus abis itu ke D, baru ke C, itu boleh. Jadi kita rumuskan, kemudian rute manakah yang terpendek? Gitu. Menurut pendapat kalian berapa jarak antar kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban kalian.
Nah, di sini kemungkinan rute dari kota A ke kota C. Jadi ada 5 ya. Dari A ke C langsung berarti 30 km. Bisa dari A ke B dulu. Dari A ke B berarti 21 km. Baru B ke C ditambah 18 km. Nah, di sini 21 tambah 18 dan seterusnya seperti itu ya. A ke D berarti A ke D 20 km, lalu baru ke C ditambah 25 km. Sehingga jadinya 45 km. Nah, tentunya yang jarak terpendek berarti yang paling kecil ya. Berarti berapa? 30 km. Berarti ini nih jarak terpendek nih, A ke C. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 buah lingkaran. Jaraknya itu mana nih? Yang dikatakan jarak itu yang mana? A ke P kah? B ke Q kah? C ke R? Nah, yang disebut jarak itu adalah yang terpendek ya. Lintasan atau rute yang terpendek itu merupakan jarak. Jadi dari L1 ke L2 jaraknya itu adalah CR. Ini yang paling pendek, itu adalah jaraknya ya. Maka yang tadi slide sebelumnya itu yang terpendek ya. Jadi jarak A ke C itu 30 km. Nah, di sini jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi kalau yang jarak terpendek panjang terpendek itu adalah jaraknya. Nah, kita sekarang ke perhitungan contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH. Nah, ingat ya, penamaan kubus dimensi 3 ABC kubus ini, angkanya hurufnya huruf besar. Lalu penempatannya yang di bawah dulu ya, puterin A, B, C, D, baru di atasnya E, F, G, H begitu. Dengan panjang rusuknya 20 cm, hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Ya, kita bahas ya. Yang pertama B ke F dulu. Ingat, kalau kubus berarti rusuknya semuanya sama panjang ya. Tadi rusuknya 20 cm, berarti ingat di sini ini semuanya rusuknya panjangnya 20 cm. AB, BC, CG itu 20 cm. Maka pertanyaan yang pertama yaitu A, B ke F. Berarti B ke F yaitu rusuk. Jadi tadi berapa? Sama dengan rusuknya panjangnya. Jadi jaraknya ini 20 cm. Yang kedua B itu A ke D. A ke D juga sama, ini rusuk, maka dia jaraknya adalah 20 cm juga. Lalu yang ketiga G ke H. Ya, sama aja, ini rusuk ya. Jadi panjangnya atau jaraknya adalah 20 cm. Nah, sekarang ke perhitungan yang D. D ini berbeda ya. Jarak titik A ke C. Nah, titik A ke C ini bukan rusuk ya. Jadi kita hitung. Nah, di sini nih, A ke C. Ini membentuk segitiga nih. Membentuk segitiga A, B, C. Kita bisa mencari panjang AC dengan segitiga, perhitungan segitiga. Nah, seperti ini. Nah, kan kita tahu ya, ini adalah persegi, sehingga ini sudut ini besarnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Jadi kalian punya segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku ini berkaitan dengan teorema apa? Teorema Pitagoras. Nah, kayak tadi ya. Ini kita mencari sisi miring yaitu AC-nya. Maka AC sama dengan sisi lainnya kalian kuadratkan, lalu jumlahkan yang tadi ya. AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya tadi panjang rusuknya 20 cm. Dikuadratkan ditambah 20 dikuadratkan. Berarti 400. Atau sama dengan 18.
400. Nah, ini disederhanakan biar bisa keluar dari akar. Yang bisa keluar dari akar yang mana? 400. Sehingga 400 keluar dari akar berapa? 20. Jadi 20 akar 2, begitu ya. Nanti jika ada pertanyaan setelah video ini bisa lewat Zoom ya atau WA.